kita berdoa terlebih dahulu agar lancar dan diberi kemudahan. Silahkan ketua kelas Mas Rifki bisa dipimpin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang Ibu absen dulu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Jangan semua ya. Lengkap ya? Nggak ada yang bolos? Nggak ada yang sakit? Iya, alhamdulillah. Ibu cetak dulu. Ya ampun, masih semangat? Semangat, Bu. Masih ya? Masih semangat, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran pada siang hari ini, ada yang masih ingat materi pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Menghindari foya-foya dan juga takabur. Betul sekali Mas Rizky. Apa itu foya-foya? Hidup bermewah-mewah. Iya betul. Lalu takabur apa? Sombong. Ciri-ciri dan dalil-dalilnya masih ingat ya semuanya ya? Sudah paham ya? Insya Allah. Nah seperti yang sudah Ibu spill pada pertemuan sebelumnya, sekarang kita akan belajar mengenai menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ya? Nggak asing ya? Udah familiar ya sama apa itu zina? Apa itu pergaulan bebas? Apa yang ya? Oke. Sebentar, macet ya PPT-nya itu. Oke, sebelum itu Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya. Yaitu yang pertama, studi itu dapat menjelaskan pengertian mengenai pergaulan bebas dan mendekati zina. Kemudian yang kedua, studi dapat mempraktikkan cara menjaga diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang ketiga, studi mampu menyampaikan pendapat tentang cara menjaga diri dari pergaulan bebas dan zina. Oke, sebelum itu Ibu akan tanya dulu ya, sebelum kita memasuki materi. Mengapa sih Islam melarang pergaulan bebas dan perbuatan zina? Ada yang bisa menjawab? Iya, silakan Mbak Ica. Karena itu termasuk perbuatan keji dan bisa merusak moral dan masa depan. Iya, pintar sekali Mbak Ica. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan juga dalam Dalil Al-Isra ayat 32. Nanti juga Ibu akan menjelaskan ya. Kemudian, bagaimana cara menjaga diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa? Tidak ada. Ya contohnya seperti memperbanyak ibadah. Perbanyak ibadahnya gimana? Membaca Al-Quran, berzikir, ya seperti itu. Nah sekarang apa itu pengertian pergaulan bebas? Pergaulan bebas adalah sikap, perbuatan yang bertentangan dengan norma, agama, dan moral yang dapat merusak citra diri dan lingkungan sosial. Nah, seseorang terjerumus dalam pergaulan bebas itu pasti memiliki sebab. Sebabnya apa? Bisa ditolong dibacakan Mas Rizky? Kurangnya pendidikan agama dan moral. Iya. Kemudian lingkungan pergaulan yang negatif. Dan juga pengaruh media sosial dan internet. Iya betul. Jadi ini merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang itu terjerumus dalam pergaulan bebas. Tetapi tidak semua orang merasakannya karena tergantung kondisi masing-masing seperti itu. Nah ada sebab, ada akibat. Akibat dari pergaulan bebas atau dampaknya bisa tolong dibacakan Mbak lainnya. Hilangnya kehormatan diri. Intinya resiko penyalahgunaan narkoba dan agama. Iya, jadi dapat merugikan individu dan orang lain seperti itu. Nah, ada pun bentuk-bentuk dari pergaulan bebas. Silakan Mbak Yeni, bisa dibaca. Hubungan seksual luar biasa. Pesta atau nongkrong yang mengarah pada menghubungkan atau narkoba. Iya. Tindakan kuliner kekerasan dan kriminalitas. Iya, terima kasih Mbak Yeni. Jadi di sini kita bisa melihat ya, apa saja sih yang mempengaruhi, apa saja yang dapat bentuk-bentuk dari pergaulan bebas yang bertentangan dengan norma, agama dan moral seperti itu. Lalu bagaimana cara kita menghindarinya agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas? Yang pertama, kita bisa selektif dalam memilih pertemanan. Kemudian yang kedua, memperbanyak ibadah. Seperti apa?
membaca Al-Quran, banyak berzikir, kemudian mendistract dengan hal-hal yang positif seperti olahraga, seperti itu. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Paham semua? Oke, alhamdulillah. Selanjutnya tentang perbuatan zina. Nah, kalian sudah tidak asing lagi. Apa itu zina? Dari kata zina yazni, ya, artinya hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang belum berada di ikatan yang sah. Ya, seperti itu. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, itu dalilnya ada pada surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Artinya, janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang kecil dan berada di jalan yang buruk. Nah, jadi para ulama itu sepakat bahwa zina itu adalah hal yang haram. Tidak hanya Islam, di agama manapun, Katolik, Hindu, Buddha, Alkitabnya itu menyebutkan bahwa zina itu adalah perbuatan yang keji, seperti itu. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukan. Contohnya yang paling banyak di zaman sekarang itu apa? Mendekati zina itu. Betul sekali Mbak Ica, berpacaran. Adapun macam-macam zina, ya ada zina mata, zina hati, zina pikiran, atau mungkin yang cewek-cewek melihat orang yang ganteng itu langsung melek gitu ya matanya. Itu bisa jadi zina mata. Oke, balik lagi ke sini. Ibu akan membahas mengenai zina muhsan dan ghairu muhsan. Apa itu zina muhsan? Hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, ya, seperti pengkhianatan atau perselingkuhan, seperti itu ya. Hubungannya apa? Sudah ada yang tahu hukumannya apa? Pintar. Sama satu lagi apa? Rajam. Lalu yang zina ghairu muhsan, yaitu sebaliknya, yang belum menikah, seperti pacaran kebablasan, gitu ya. Itu bisa. Lalu hukumannya apa? Dan diizinkan selama 1 tahun. Iya, pintar semuanya. Di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Jadi sekarang kita akan memainkan peran atau role playing. Udah ada yang pernah mendengar apa itu role playing? Belum ada. Jadi di sini kita akan memainkan peran atau mini drama yang tentunya itu berkaitan dengan tema kita, pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, jadi tujuan kita role playing ini apa, teman-teman? Jadi tujuannya itu adalah agar kita itu bisa merasakan secara langsung situasi nyata yang mungkin bakal terjadi pada kehidupan nyata kalian, atau bahkan mungkin pernah terjadi. Seperti apa? Diajak pacaran, nongkrong sampai larut malam, sampai lupa sholatnya, sampai lupa sholat dan lain sebagainya. Ya, nah lewat drama ini kita itu akan belajar bagaimana sih cara menolak kata negatif seperti itu, bagaimana cara kita menjaga diri seperti itu ya, paham ya? Oke, jadi peraturan mainnya itu akan bagi menjadi 3 kelompok, ya. Nanti ada undian di ini undiannya. Ini undiannya itu yang pertama adalah pergaulan bebas, yang kedua mendekati zina, dan yang satunya kertas kosong. Kertas kosong ini satu kelompoknya berarti nggak memainkan peran. Jadi jangan senang dulu, ya. Tetap memperhatikan teman-teman yang tampil main drum, oke? Lalu kita ambil apa pesan moralnya, apa pesan-pesan yang bisa diambil dari tampilan drama teman-teman tadi, seperti itu ya, paham ya? Ya Bu. Nanti naskah dramanya juga ada dari Ibu, semua propertinya juga ada dari Ibu. Kalian hanya memainkan peran. Nanti Ibu kasih waktu 1 menit untuk menghayati, mendalami diksi-diksi dan kepingan-kepingan dari naskah drama Ibu. Oke? Paham? Ini udah 3 kelompok. Mas Rifki, Mas Rizky, Mas Iram sekelompok, Mbak Dia, Mbak Nadia, sama Mbak Ica ya sekelompok, Mbak Nafis, Mbak Laili, Mbak Yeni sekelompok. Silahkan perwakilan bisa ambil undiannya.
Mas Rizky. Oke, pokoknya Mas Rizky yang pertama ya. Pertama maju. Silakan Mas Rizky bisa maju. Ayo. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Ini properti dari Ibu. Kalau mau dipakai silakan. Ya. Ibu jadi penontonnya juga Ibu kepo. Saya pakai jaket. Boleh, boleh. Saya kan Iya, mulai silakan. tertulis ya, Bu. Iya, ide propertinya seperti apa? Dia pakai pelampung. Oke, ya, silakan dimulai. Masih nampak kenalan dulu kok nyempil. Oh iya. Silakan. Ya. Halo teman-teman. Hai. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Rizky sebagai Bara. Saya Arifin sebagai Jami. Saya Iron sebagai Adi. Sini kami ingin memainkan peran terkait tema pergaulan bebas. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu ya. Ya. Ini juga sana. Oke. Bro, sore-sore gini nongkrong enak nih. Wah, ayo guys. Gue bawa sesuatu nih. Cobain kali ya. Apa itu? Kita kan masih sekolah, Bro. Ah, justru sekali-kali biar hidup Mas tenang bro. Biar enggak monoton, lebih rileks. Ngapain nih? Emang minum ya? Enak gitu. Ngapain kalian? Enggak. Pak Ustaz. Apa ini? Oh, enggak tahu. Enggak pak. Kamu mampu ya Mas? Enggak pak. Mas Zaki, jangan tiru anak ini. Kamu tadi diajarin apa? Iya, diajakin minum. Caranya nongkrong, Pak. Jadi mampu Mas. Kamu dilarang. Iya. Kamu Islam kan? Islam, Pak. Islam nggak boleh mabuk Mas. Saya udah Islam kok, Pak. Udah. Pokoknya kalau dia ngajak lagi, jangan ditanggapi ya. Kamu harus memilih pergaulan yang baik. Sama bapak aja. Iya. Iya. Kamu bener deh. Terus ini Mas Bara nggak boleh ngajak orang lain. Iya pak. Berbuat buruk ya. Iya apa? Nanti kamu habis ini ke tempat bapak. Oke, siapa bapaknya Bang? Ya baik bapak. Ini saya buang pak. Oke, sudah. Bisa tetap. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini, jangan kembali dulu. Benar-benar pesan moral. Ini tak perhatiin, tak perhatiin. Sebelum kita mengambil pesan moral dari adegan tadi, Ibu mana itu dulu kalian bertiga? Gimana tadi perasaan kalian setelah memenangkan menjadi Adi? Gimana kalian? Kalau saya merasa ada apa ya kebahagiaan karena mengajak kebaikan kepada sesama. Masya Allah, kalau Mas Rizky gimana? Saya merasa tertarik, tapi hati saya itu menolak, Ibu. Pernah berada di hadapan sulit juga? Ya, bingung ini teman saya. Iya, kalau Mas Rizky gimana? Saya sedih karena saya Karena jadi orang yang acting buruk seperti itu ya? betul Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat dulu. Jadi apa yang bisa diambil pesan moralnya anak-anak? Berani berkata tidak, jangan gak enakan ya, karena itu menyangkut harga diri dan masa depan kita. Kemudian yang kedua apa? Harus memiliki prinsip. Betul. Kenapa Mas Imam? Aman ya? Aman. aman. Punya prinsip, apalagi yang ketiga
lagi zina minggu depan ya. Sekaligus tugas PR melakukan observasi untuk melihat mengamati di lingkungan sekitar kalian itu ada nggak hal-hal yang mendorong ke dalam bebas seperti itu ya. Kalau nggak ada berarti alhamdulillah positif semua. Jadi kesimpulannya dalam bebas adalah sikap inovatif atau perbuatan yang bertentangan dengan norma agama ya. Kemudian perbuatan zina apa? Hubungan Seksual. di luar antara perempuan yang belum menikah. Ada pertanyaan? Cukup sudah paham? Oke, mari kita akhiri pembelajaran siang hari ini membaca hamdalah bersama-sama. Silakan Mas Rifki bisa ditutup dengan doa kafaratul majelis. Jadi berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pembelajaran dari Ibu, kalau lebih mohon maaf, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi